Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan merepresentasikan hasil kerja kami yaitu Edu Energi Faktor. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7 dulu, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Hafiz, ada Fawazia Diemi, Muhammad Al-Hafiz, dan juga Abdi Zilika. Oke. Nah, di sini sebagai pendahuluan, kami akan menyoroti sebuah masalah di lingkungan sekolah. Saat ini, pendidikan pembangunan berkelanjutan di sekolah seringkali gagal dievaluasi karena tidak adanya instrumen pencatatan yang terstruktur. Program pantauan energi harian yang dilakukan siswa masih sangat pasif. Biasanya hanya mengandalkan pelaporan lisan yang mudah terabaikan, sementara kampanye visual seperti stiker peringatan tidak cukup efektif untuk mengubah kebiasaan. Akibatnya, sekolah terus membayar tagihan listrik tanpa adanya analisis perilaku harian, dan para guru kesulitan mengukur karakter kepedulian siswa secara objektif. Untuk keperluan e-rapor, menyikapi urgensi ini, kami menghadirkan sebuah ide atau inovasi, yaitu Edu Energy Patrol, yaitu sebuah web terintegrasi yang mendigitalkan program Batori yang berfungsi sebagai pelaporan dan analitik poros energi sebagai solusi digital guna mewujudkan ekosistem sekolah yang hemat energi, memberikan acuan penilaian yang valid, serta mendorong kompetisi positif antar kelas. Simpelnya itu adalah mendigitalisasi sistem piket di sektor pendidikan. Nah, di sistem ini ada fitur-fitur komprehensif, yaitu siswa dibekali dengan fitur pelaporan bukti patroli berbasis foto dan sistem gamifikasi agar kebiasaan positif ini terasa menyenangkan. Kemudian seluruh data tersebut akan terhubung langsung ke dashboard validasi guru yang secara otomatis mengonversi poin keaktifan siswa menjadi nilai sikap untuk kebutuhan e-rapor. Serta sistem ini juga memfasilitasi staf dan tata usaha dan juga mengevaluasi efisiensi energi secara menyeluruh. Nah, kemudian untuk menjalani sistem ini secara maksimal, aplikasi kami melibatkan beberapa pengguna. Ada 4 aktor utama dalam sistem ini, yaitu siswa, guru, staf kebersihan, dan juga administrasi atau TU. Nah, untuk aktor yang pertama yaitu Budi sebagai siswa. Pada persona yang pertama ini, siswa memiliki peran sebagai pelaksana patroli energi di kelas. Biasanya itu siswa bertugas memeriksa kondisi perangkat listrik seperti lampu, kipas angin, atau AC setelah kegiatan belajar mengajarnya itu selesai. Nah, aktivitas tersebut masih dilakukan secara sederhana dan hanya dilaporkan secara lisan kepada guru. Next. Nah, untuk yang kedua itu ada Ibu Devi sebagai guru. Nah, untuk persona kedua ini, guru berperan sebagai pihak yang memantau kegiatan siswa serta memberikan penilaian sikap. Saat ini, guru sering menerima laporan dari siswa secara lisan mengenai kondisi kelas. Misalnya itu seperti listrik yang sudah dimatikan atau fasilitas yang bermasalah. Next. Nah, yang ketiga itu ada Pak Mail sebagai staf kebersihan ataupun keamanan. Nah, untuk personel ketiga ini, staf tersendiri dia bertugas menjaga kebersihan dan memeriksa kondisi fasilitas yang sekolah miliki. Nah, dalam pekerjaannya sehari-hari, staf ini sering harus mengecek setiap kelas satu persatu untuk memastikan tidak ada masalah seperti listrik atau seperti listrik yang masih menyala atau kerusakan fasilitas. Next. Kemudian di sini ada Ibu Sari sebagai administrasi ataupun TU. Nah, persona yang keempat ini administrasi atau TU ini bertugas mengelola laporan kerusakan fasilitas dan melakukan pencatatan administrasi sekolah. Saat ini banyak laporan yang disampaikan oleh guru maupun siswa secara lisan atau menggunakan kertas, sehingga sering terjadi laporan yang tercecer ataupun terlupa. Next. Nah,
untuk daftar aktivitas dari masing-masing aktor tersendiri, yaitu siswa. Yaitu siswa ini melakukan kegiatan mengecek energi dan melapor secara lisan kepada guru. Dia mengecek kondisi energi di kelas dan melaporkannya bisa berupa dokumentasi kebersihan kelas, dokumentasi kerusakan fasilitas, kemudian setelah didokumentasikan laporan, dia akan melaporkan apa yang telah ia dapati kepada guru. Nah, untuk guru tersendiri, guru menerima laporan dari siswa dan memverifikasi aktivitas tersebut untuk mendukung penilaian sikap siswa di e-rapor. Next. Kemudian untuk aktivitas dari staff, staf yang tadinya bertugas membersihkan area sekolah dan memperhatikan kondisi fasilitas yang ada. Jadi jika staf ini menemukan masalah, staf akan melaporkan atau menindaklanjuti sesuai prosedur. Kemudian untuk bagian administrasi ataupun TU, mereka menerima berbagai laporan yang datang, kemudian memverifikasi laporan tersebut, mencatat status perbaikan yang terjadi, dan juga menyimpan data sebagai arsip evaluasi sekolah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada slide ini ditampilkan beberapa permasalahan yang dialami oleh masing-masing aktor di lingkungan sekolah. Dari sisi siswa, usaha untuk mematikan perangkat listrik sering tidak terdokumentasi dengan baik karena hanya dilaporkan secara lisan. Selain itu, tingkat kerapian dan kebersihan kelas di pagi hari juga masih belum optimal. Di sisi guru, penilaian sikap peduli lingkungan sering tidak objektif karena tidak ada data yang dapat dijadikan acuan. Pada sisi staf, pengecekan blind spot kelas membuang tenaga. Dan pada sisi TU, laporan kerusakan itu rawan tercecer dan terlupa. Next. Pada slide 13, masalah siswa dan guru. Jika dilihat lebih detail, siswa sebenarnya sudah melakukan beberapa tindakan, seperti mematikan lampu atau perangkat listrik setelah digunakan. Namun, kegiatan tersebut tidak tercatat secara sistematis sehingga usaha siswa sering tidak terlihat. Sementara itu, guru mengalami kesulitan dalam memberikan pilihan sikap karena laporan siswa tidak terdokumentasi dengan baik dan sering terabaikan. Selanjutnya, masalah pada staf dan TU. Permasalahan juga terjadi pada staf dan pihak administrasi. Staf harus melakukan pengecekan fasilitas kelas secara manual sehingga memakan banyak waktu dan tenaga. Informasi kerusakan yang diterima juga sering kurang lengkap sehingga staf kadang membawa alat yang tidak sesuai. Di sisi administrasi atau tata usaha, laporan kerusakan sering tercecer dan progres perbaikan sulit dipantau secara terstruktur. Next. Pada bagian visioning, berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dikembangkan konsep Edu Energi Petrol sebagai solusi digital. Sistem ini bertujuan mengubah metode pelaporan yang sebelumnya hanya lisan atau berbasis kertas menjadi sistem digital yang lebih terstruktur. Melalui fitur pelaporan berbasis foto, dashboard guru, serta pemantauan fasilitas oleh staf dan TU. Diharapkan pengelolaan energi dan fasilitas sekolah dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, Storyboard pada slide ini menggambarkan alur penggunaan sistem Edu Energi Petrol pada setiap aktor, mulai dari siswa yang melakukan patroli energi dan mengirim laporan, kemudian guru melakukan validasi laporan tersebut. Setelah itu, staf dan pihak tata usaha dapat menindaklanjuti laporan kerusakan atau pemborosan energi, sehingga proses pengelolaan fasilitas menjadi lebih terkoordinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada storyboard ini kita akan storyboard untuk guru.
Dalam sistem ini, guru berperan sebagai pihak yang melakukan validasi terhadap laporan yang dikirim. Guru buka dashboard aplikasi untuk melihat laporan yang masuk, foto bukti, dan informasi lokasi yang dilaporkan. Berdasarkan data tersebut, guru dapat memverifikasi apakah laporan tersebut valid atau tidak. Selain itu, aktivitas siswa yang sudah tervalidasi akan secara otomatis dapat dikonversi menjadi poin partisipasi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar penilaian sikap siswa pada e-raport. Next. Kemudian penggunaan sistem pada staf sekolah. Staf kebersihan dapat melihat peta dena sekolah yang menampilkan status kondisi setiap ruangan. Jika terdapat laporan kerusakan yang bermasalah, sistem akan menandai lokasi tersebut, sehingga staf dapat langsung tahu area mana yang perlu ditangani. Dengan fitur ini, staf nggak perlu lagi melakukan pengecekan secara acak ke seluruh kelas, sehingga pekerjaan jadi lebih efisien. Next. Pada storyboard ini, siswa ditunjukkan bagaimana aktivitas patroli energi yang menjadi bagian di sekolah. Siswa tidak hanya melakukan pengecekan fasilitas, tetapi juga menjaga kebersihan dan penggunaan energi di kelas. Melalui sistem yang ada di aplikasi, siswa juga dapat termotivasi untuk lebih aktif dalam melakukan patroli energi. Next. Storyboard yang terakhir ini menunjukkan TU atau administrasi. Jadi TU di sini bertugas untuk mengelola laporan yang masuk, tetap memantau status penanganan fasilitas yang dilaporkan. Melalui sistem yang ada, laporan kerusakan dapat dicatat, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Selain itu, TU juga dapat menghasilkan rekap data laporan secara otomatis untuk keperluan evaluasi dan sekolah. Oke, next. Di sini kami menampilkan link wireframe yang sudah kami rancang menggunakan Figma. Wireframe ini merupakan rancangan awal tampilan dari aplikasi Edu Energi Patrol. Oke, next lagi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Edu Energi Patrol. Tidak ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.